dulu itu ada lapangan gede banget di Jakarta itu. Nah, lapangan Ikada itu lapangan bola, lapangan olahraga. Oke. Ada di, kalau yang pernah ke Monas itu ada di timur. Oh iya, sebelah. Nah, oke Pak, kita kan udah nih tanggal 16 sore rumah Maeda, kemudian ada diskusi nggak sih antara Maeda, Soebardjo, Hatta dan Soekarno? Ya, tentu saja diskusi di sana. Gitu. Jadi malam-malam baru jam, pokoknya beres tengah malam baru mereka mulai merumuskan teks proklamasi. Ada yang panjangnya dan ada yang pendeknya. Itu ada Maeda tidur di lantai atas. Maksudnya silakan, saya mempersilakan rumah saya buat teks, tapi saya nggak akan ikut, saya tidur di atas. Iya, tidur di atas. Oh, kayak gitu ya? Tidur di atas. Jadi ya sebenarnya Maeda juga pada waktu itu dalam kondisi yang terjepit gitu. Jadi bayangkan posisi sebagai Maeda gitu. Takut sama atasannya, takut salah ngambil keputusan, tapi ya apa boleh buat lah. Seluruh satuan Jepang di Indonesia itu punya sikap yang berbeda-beda, termasuk juga Laksamana Maeda. Apalagi di Angkatan Laut ya, punya sendiri. Apalagi di Angkatan Laut. Nah, dan Jawa itu pada waktu itu kan dikuasai sama Angkatan Darat. Jadi si Laksamana Maeda itu sebenarnya nebeng. Angkatan Laut tapi nebeng di Angkatan Darat. Nah, tempatnya. Nah, jadi pergi ke sana, udah nggak ikut campur apa-apa. Nah, malam-malam Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo ngobrol ke sana ke sini. Yang paling banyak berperan itu adalah Soekarno dan Hatta saja. Tapi yang lebih berperan lagi itu Soekarnonya yang nulis, yang mendiktekannya adalah Hatta. Konseptornya adalah Hatta. Yang nulis Soekarno. Kalau mau dibagi per paragraf ya, kalau mau dibagi per paragraf, itu paragraf pertama itu ada campur tangan Ahmad Soebardjo. Oh, ada Ahmad Soebardjo juga. Ya, paragraf kedua itu Hatta. Jadi gini, Soekarno itu bukan seorang konseptor yang administrator gitu. Jadi segala hal terkait dengan teks, terkait dengan misalkan pembukaan undang-undangnya dan sebagainya, itu Soekarno tidak banyak tahu. Tetapi beres itu, nah nanti Soekarno yang mengejawantahkannya, yang mewujudkannya gitu. Makanya nanti rumusan Pancasila misalkan, kata Pancasilanya itu bukan dari Soekarno. Mungkin kemungkinan besar dari Ahmad Yamin. Kalau nggak salah benar nggak sih itu dulunya bukan Pancasila tapi Pancadharma kalau salah. Enggak, sejak awal memang Pancasila. Sejak awal memang Pancasila. Soekarno bilang saya dapat istilah ini dari seorang kawan. Tidak ada seorang pun yang tahu yang dimaksud kawan itu siapa, tapi sejarawan bisa aja mencurigai bahwa itu adalah Ahmad Yamin karena dia memang sejarawan ahli bahasa. Oh iya, Muhammad Yamin kalau nggak salah. Muhammad Yamin. Iya, Muhammad Yamin. Nah, tapi jadi karakter Soekarno itu seperti itu. Jadi dia bukan yang punya ide awal, tapi dia yang nanti mewujudkan ide itu. Nah, termasuk juga dalam teks proklamasi itu Soekarno cuman nulisin gitu. Yang mendiktekannya adalah Hatta. Nanti setelah didiktekan baru dipikirin lagi, ini kayaknya nggak cocok. Nanti ada ya, ini ada kata-kata Jepang, ada bulan Jepang, ini gimana ini, terus wakil Indonesia atas nama siapa dan sebagainya, itu diobrolin lagi. Tetapi teks paling mentahnya itu kebanyakan Hatta. Teks yang paling mentah adalah paling mentahnya kemudian Hatta. Jadi bertiga ya, dari yang bertiga ya, ada Ahmad Soebardjo, ada Hatta, ada Soekarno. Itu tuh jam berapa sih Pak? Tengah malam sampai subuh? Iya kan? Jam 2 sampai jam 3-an atau jadi dari jam 1 sampai jam 4-an sekitar itu. Waktu itu udah ketiga orang udah siap, besok kita pagi kita proklamasi gitu. Iya. Udah mempersiapkan itu kan. Itu sambil sahur. Sahurnya sarden ya. Sahurnya sarden. Nah oke. Iya betul. Waktu bulan puasa ya waktu itu ya. Kemudian dia sahur, beres sahur. Kalau nggak salah nih ya, benar atau enggak nih Pak ya, katanya Soekarno lagi malaria. Gitu. Benar itu. Benar. Ya bayangin sebenarnya ya wabah di zaman dulu itu udah biasa kan ya. Jadi suntikan dulu kan gede banget ya. Dulu mah masih ya kesehatan kita masih kurang lah. Nah, bayangin Soekarno 2 hari hampir tidak tidur, terganggu, capek banget dia bolak-balik luar dalam negeri, jet lag-nya aja belum beres, naik pesawat yang jelek kayak gitu kan. Nah, jadi pas sampai ke Indonesia, kemudian tidur sebentar, diculik, ribut lagi dengan begitu banyak cerita tentang betapa susahnya. Tentu saja kalau ada sedikit penyakit kena malaria langsung. Dan Soekarno pada waktu itu memang kena malaria.
Soekarno itu naik turun podium itu merangkak. Naik podium rumah Iya. Pegangsaan Timur. Foto yang kita kenal itu, Iya, yang satu-satunya itu. ya yang satu-satunya, beres itu mundurnya merangkak. Oh. Jadi itu dalam kondisi menggigil, kedinginan, panas dingin apa gitu. Oke. Beres tuh subuh ya. Beres subuh, dia makan sahur, dia tidur bangun Jam 8 atau jam 9. Oke, berarti itu kapan tuh? Kan kalau nggak salah teks proklamasi diketik, Setu Mary. Iya. Nah, itu jam berapa? Nah, beres konsep, ketik, dilihat lagi, ada banyak beberapa yang Coretan. lagi coretan, ya diperbaiki lagi, inisiatif sendiri ada apa? Soekarno-nya udah tidur duluan, teksnya Dibuang. buang. Oh, jadi. Iya. Dibuangnya entah oleh siapa, karena jadi gini, itu bisa dikatakan hilang sengaja, entah bisa dikatakan sengaja atau enggak gitu. Karena ya orang yang Ada ada di sana berbagai itu, kemungkinan, ya, ya. orang yang ada di sana itu bukan hanya mereka yang paham tentang proklamasi, pada waktu itu semuanya serba mendadak, semuanya serba tidak dipersiapkan. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu, ya sebuah teks kemerdekaan juga mereka, yaudah aja, ya udah ketik ini gitu. Udah ada ya gitu aja. Oke, akhirnya mungkin itu bukan menjadi sesuatu hal penting ya, mungkin ketika mengetik itu. Akhirnya jam 8 Soekarno bangun ya kan? Jam 8 bangun, dia siap-siap, itu jauh kan? Minum madu dulu. Oh iya, madu Yaman kalau nggak salah ya. Madu Yaman. Minum obat, madu gitu, tidur lagi. Oke. Udah, ya bukan udah siap, sebenarnya serba tidak siap, tapi ya paksain aja jam 10 dengan kondisi badan gemetar, ya akhirnya sampai ke sana. Kemudian Oke. Nah Pak, kalau dari rumahnya Soekarno kondisi sakit dari rumah Maeda ke Pegangsaan Timur itu cukup jauh atau gimana sih? naik motor itu. Naik motor? Waktu Tahu Pak motor apa itu? motor apa ya? Saya lupa. Tapi Hattanya dibonceng. Oh jadi Soekarno yang bawa motor, Hatta yang dibonceng. Pada waktu itu pakai jas khasnya, gitu kan? Jadi Soekarno-nya pada waktu itu belum terlalu kerasa sakitnya. Oke. Nah kondisi itu kemudian jam 8 dari rumahnya Maeda ke Jalan Pegangsaan Timur. Nah ini kan awalnya itu mau diproklamasi itu lapangan banteng ya, Ikada. Iya. Tapi karena kemudian banyak tentara Jepang akhirnya memutuskan itu tuh ngedadak Pak atau memang ngedadak banget. Awalnya memang dari malam kita mau di lapangan Ikada nih. Iya. Gimana? Awalnya memang mau di Ikada. Jadi dulu itu ada lapangan gede banget di Jakarta itu. Nah, lapangan Ikada itu lapangan bola, lapangan olahraga. Oke. Ada kalau yang pernah ke Monas itu ada di timur. Oh iya, sebelah. Agak selatan Iya. Apa itu namanya timur? Itu lah pokoknya. Nah, di situ banyak tentara Jepang. Tentara Jepang itu sebanyak-banyaknya itu bisa dikalahkan oleh kelompok pemuda kalau mau. Tetapi Soekarno tidak mau cerita yang sakral tentang proklamasi ini. Masih ada darah-darahan juga. Jangan sampai ada orang yang menangis meratap dikala proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Maka ya udah, daripada di situ ribut, mendingan di depan rumahnya aja. Toh bagi Soekarno yang paling penting itu adalah proklamasinya dibacakan. Mau itu serba dadakan, mau itu pengibar benderanya nggak kompak, langkah kakinya, mau itu yang nyanyinya suaranya palsu, nggak nyambung. Pokoknya mah apapun yang terjadi, hari itu jam 10 diproklamirkan. Setelah itu kita punya bahan untuk diceritakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, bahwa sejak saat ini tidak ada seorang pun, tidak ada satupun pihak yang boleh menjajah Indonesia.